الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuril ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassalihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa qala aidan fil ayatil ukhra wa ja'alna ala qulubihim akinnata ayyafqahuhu wa fi azanihim waqara wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, jamaah Bekasi, keluarga besar Pak Mardianto dan Pak Bambang yang dirahmati Allah. Apabila hati dan rohani setiap hamba tidak lagi dipermainkan serta diramaikan oleh dunia, nafsu dan akal fikirnya, maka ketika itulah setiap hati itu ada keinginan yang kuat untuk mengenal akan Robnya, sehingga dia bisa memahami siapa sejati dirinya yang sebenarnya. Orang yang telah terbuka rahasia dirinya, bahwa dirinya itu di hadapan Allah adalah diri yang la haula wala quwata illa billah, maka ketika itulah dia bisa menyadari sesadar-sadarnya bahwa Allah itulah yang sebenar-benar wujud. Allah itulah yang sebenar-benar tunggal, ahad, satu yang tiada berbilang. Maka di dalam surat Al-Ikhlas Allah menjelaskan dan menceritakan bahwa dirinya itu adalah wahdatul wujud, diri yang tunggal, esa, yang tiada berbilang. Apa kata Allah? Qul huwallahu ahad. Katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu adalah ahad. Ahad itu artinya adalah satu. Satu itu maknanya adalah esa. Esa itu maknanya tunggal, tunggal itu maknanya tiada berbilang. Tiada berbilang itu maknanya hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Makna bahwa tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, hanya Allah sajalah yang wujud secara mutlak. Ya, disitulah Allah menjelaskan akan kewujudan, kemutlakan akan keesaan dirinya. Bahwa Allah menjelaskan tentang ketunggalan dirinya. Wal awalu, wal akhiru, wa zahir, wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Kalau Allah sudah menjelaskan bahwa dirinya adalah yang awal, awal itu maksudnya bahwa Allah itu tidak ada permulaannya. Maknanya itu Bapak Ibu, sebelum adanya segala yang ada ini, maka dia yang lebih dahulu awal, yang ada sebelum adanya segala yang ada. Sebelum adanya kehidupan, maka dia yang lebih dahulu awal sebelum adanya kehidupan. Bahkan sebelum adanya kata-kata ada dan kata-kata awal,
maka dialah yang lebih dahulu sebenarnya sebelum kata-kata awal dan ada itu ada. Maka disitulah pemahamannya, dia awal tidak ada ujungnya. Dia awal tak ada permulaannya. Karena ia berdiri dengan sendirinya. Itu menunjukkan bahwa dirinya itu wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud itu maknanya yang sebenarnya dialah diri yang esa akan ketunggalan, akan wujud dirinya sendiri. Bukan wahdatul wujud yang dipahami dalam artian yang salah dan keliru. Ya, selama ini ada sebahagian daripada orang-orang yang memahami namanya wahdatul wujud, dia memahami dua wujud menjadi satu wujud, dua titik menjadi satu titik. Padahal tidak pernah ada dua wujud menjadi satu wujud, tidak ada dua titik menjadi satu titik. Ya, jadi sejak mula adanya tetap wahdatul wujud, karena dialah wujud yang tunggal satu-satunya dan tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Yang kedua, Allah menjelaskan wal akhiru, dialah diri yang akhir. Diri yang akhir itu Bapak Ibu, itu diri yang tidak ada kesudahannya, diri yang tidak ada pangkalnya. Ya. Jadi kalau kita ingin mengenal yang awal, kenalilah yang akhir, karena yang akhir itulah kenyataan daripada diri yang awal itu. Maka pantaslah dia tidak ada awalnya juga tidak ada akhirnya. Karena dia cuma yang wujud dan yang tunggal semata-mata. Dan yang ketiga, dia menjelaskan dirinya wazohiru, bahwa dirinya itu adalah zohir. Zohir itu maknanya terang. Terang itu nyata, nyata itu jelas. Jelas itu ya wujud. Maka diri yang zor itu benar-benar nyata, terang, wujud, jelas pada sekalian bentuk dan rupa. Bahwa sekalian bentuk dan rupa itulah wujud kezohiran akan dirinya yang ahad dan yang tunggal itu. Kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu, Allah itu laisa kamislihi, Allah itu tidak berupa dan tidak berbentuk. Apa yang dikatakannya kepada Bapak Ibu itu benar. Allah itu laisa kamisli syai'un. Allah itu tidak berbentuk dan tidak berupa. Namun segala bentuk dan rupa itulah wujud kenyataan akan kezuhiran dirinya. Kenapa segala bentuk dan rupa itu adalah wujud kenyataan akan kezuhiran dirinya? Karena dia adalah diri yang tunggal semata-mata. Kalau dia adalah diri yang tunggal semata-mata, maka segala yang wujud, segala yang nyata dalam bentuk rupa yang berbeda apapun, itulah sebenarnya kezohiran akan ketunggalan dirinya yang nyata itu. Dan yang kedua, cara menjawabnya. Kalau dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma yang esa, satu yang tiada berbilang, itu makna yang sebenarnya jangan disandingkan Allah, jangan diserupakan Allah dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Bagaimana mungkin kita akan menyandingkan dan menyerupakan Allah dengan sesuatu, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Yang ketiga, karena dia adalah esa tunggal yang tiada berbilang, selain dirinya tidak pernah ada, maka jangan disandingkan Allah itu dengan sesuatu yang tidak ada. Karena hakikat dirinya itu adalah kosong. Hakikat dirinya itu adalah hampa dalam ketiadaan.
Kalaulah hakikat dirinya itu adalah kosong, hampa dalam ketiadaan, bagaimana mungkin pula Bapak Ibu akan menyerupakan, menyandingkan Allah dengan sesuatu yang kosong. Padahal yang kosong itu adalah hakikat daripada wujud dirinya sendiri. Karena dia cuma yang ada, dia cuma yang tunggal. Dan yang keempat, dia menjelaskan dirinya wal batin. Batinnya Allah itu tiada tersembunyi. Walaupun arti batin itu secara harfiah, secara terjemah, batin itu artinya tersembunyi, namun batinnya Allah secara hakikat, dia itu benar-benar tiada tersembunyi. Kenapa dia tiada tersembunyi? Karena dia telah zohir, dia telah wujud, dia telah nyata, dia telah terang pada segala yang ada ini. Kalau dia itu dah benar-benar wujud, nyata, terang dan jelas pada segala yang ada, maka segala yang ada ini Bapak Ibu, itulah wujud yang batin itu sesungguhnya. Ya. Kenapa segala yang wujud, segala yang ada, segala yang zahir itu wujud yang batin? Karena dialah satu-satunya yang menjelaskan dirinya kepada kita ini. Dialah diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau dia adalah diri yang awal, akhir, zahir dan batin, maka dialah segala-galanya, dan segala-galanya itulah nyatanya akan dirinya. Lalu yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau hanya dia satu-satunya, diri yang awal, akhir, zahir dan batin, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaannya, lalu diri Bapak Ibu ini siapa sebenarnya? Kalau hanya Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada, dia yang tunggal semata-mata, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Pertanyaan Ustadz, siapa diri Bapak Ibu yang sesungguhnya? Tentu jawabannya, diri Bapak Ibu yang sebenar-benarnya itulah nyatanya akan dirinya. Kalaulah diri Bapak Ibu ini nyatanya akan dirinya, dialah itu yang sesungguhnya. Maka disitulah Allah menjelaskan bahwa dia mengatakan apa? Innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ni Allah. Allah yang mana? Tentu adalah Allah yang wujud, Allah yang bersifat. Allah yang awal, akhir, zahir dan batin. Kalau dia adalah Allah yang awal, akhir, zahir dan batin, yang wujud dan bersifat, itu artinya la ilaha illa ana. Tidak ada yang nyata dan yang wujud, melainkan yang nyata dan yang wujud itu adalah aku. Akulah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya aku. Maka disitulah kita mengambil hikmah dan iktibar. Kalau Allah cuma yang wujud dan Allah cuma yang ada, kita tidak pernah ada sejak mula adanya kita, lalu kita mengatakan diri kita ada. Itu namanya mengada-ngada namanya. Kalau kita sudah mengada-ngada, apa kata Allah? Wujuduka zanbun, wujuduka hijabun. Adanya pengakuan dirimu yang merasa ada, itu adalah dosa. Adanya pengakuan wujud dirimu yang ada, itu adalah hijab. Jadi hijab itu, pada saat kita mengatakan diri kita ini ada dan bersifat, disitulah namanya hijab itu. Selama diri kita terhijab, maka selama itu kita tidak akan pernah mengenal akan Allah, dan kita tidak akan pernah pula mengenal siapa rahasia diri kita ini yang sebenarnya. Maka inilah yang diingatkan oleh baginda Rasul kepada kita. Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Allah itu, walaupun Allah itu wujud, walaupun Allah itu bersifat,
Walaupun Allah itu awal, akhir, zahir dan batin, kamu tidak akan pernah bisa melihat dan menyaksikan Allah itu sebelum dirimu itu mati. Itu maknanya, setelah kita sadar bahwa diri kita ini tidak ada, yang ada itu hanya Allah, yang bersifat itu hanya Allah, diri kita tidak pernah ada dan diri kita tidak pernah bersifat, maka ketika itulah baru kita bisa menyaksikan Allah lah yang benar-benar wujud dan Allah lah yang benar-benar bersifat. Itulah yang dikatakan oleh Nabi, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Matikan diri sebelum diri mati, itu namanya mati di dalam hidup, bukan mati di dalam kematian. Mati di dalam hidup itu maknanya tidak ada lagi rasa keakuan diri yang merasa diri kita itu wujud. Tidak ada lagi rasa keakuan diri kita itu yang merasa hidup. Nah, kalau tidak ada lagi keakuan diri kita yang merasa wujud dan yang hidup tadi, maka disitulah yang sebenar-benar wujud hanyalah Dia, dan yang sebenar-benar hidup juga adalah Dia. Karena dialah diri yang ahad, tunggal esa, yang tiada berbilang. Dialah diri yang awal, akhir, zahir dan batin. Bagi orang yang telah dibukakan Allah akan rahasia dirinya, maka disitulah dia bisa memahami bahwa dirinya adalah la haula wala quwata illa billah. Dirinya sejak mula adanya tidak pernah ada. Kapan dirinya sejak mula adanya tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud, sejak Allah itu nyata. Jadi sejak Allah itu wujud, nyata, terang dan jelas, maka selama itu pula lah kita bisa memahami dan menyadari bahwa diri kita tidak pernah ada sejak Allah itu wujud dan nyata. Nah, karena Dia memang yang tunggal, yang esa, yang tiada berbilang. Akan tetapi orang yang ditutup Allah hatinya, orang yang digembok dan dikunci mati kolbunya oleh Allah, bagaimanapun Allah itu telah menjelaskan akan dirinya adalah wahdatul wujud, wujud yang esa, wujud yang tunggal, namun mereka tidak yakin dan tidak percaya. Mereka selalu menolak akan kewujudan dan ketunggalan diri Allah itu. Ini yang Allah jelaskan kepada kita. Wa ja'alna ala qulubihim akinata ayafqahuhu wa fi azani waqara. Wa in yara kulla ayatin la yu'minu biha. Dan apabila kami telah menjadikan hati mereka itu terkunci, telinga mereka itu dah kami sumbat, kata Allah, maka ketika itulah mereka tidak mampu memahami akan kewujudan Allah, dan mereka juga tidak mampu mendengar kalam-kalam Tuhan yang menyatakan bahwa Allah itu yang wujud, Allah itu yang hak. Wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha. Dan jikalau mereka telah diperlihatkan akan kewujudan Allah, akan kezahiran Allah, akan ketunggalan Allah, bahwa Allah itu adalah segala-galanya dan segala-galanya itulah nyatanya akan wujud diri Allah. Karena tidak ada diri yang lain lagi selain daripada dirinya. La yu'minu biha, kata Allah. Mereka tetap menolak kebenaran itu. Mereka tidak mengimaninya dan mereka tidak meyakininya itu. Jadi orang yang menolak akan wujudnya Allah pada dirinya, itulah orang yang zulumat. Itulah orang yang zolim. Itulah orang yang gelap. Ya, makanya Allah katakan apa kepada kita? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Sesungguhnya orang-orang yang menolak akan kewujudan Allah, Allah yang zahir, Allah yang nyata, Allah yang awal dan Allah yang batin, ditolaknya akan kewujudan Allah yang telah nyata itu, maka apa kata Allah? Fahabitat a'maluhum.
Maka seluruh amal ibadah yang mereka kerjakan, di mana mereka mengaku dan merasa dirinya telah melakukan amal yang terbaik, kata Allah, tanpa ia sadari, amalnya menjadi kosong. Tanpa dia sadari, amalnya menjadi batal. Karena dia menolak akan kewujudan Allah dan menolak akan pertemuan Allah yang sudah wujud nyata pada dirinya. Maka ketika itu apa kata Tuhan? Fala nuqimu lahum yaumal qiyamatil wazna. Maka amalnya sedikit pun tidak lagi diperhitungkan oleh Allah. Apalagi yang akan diperhitungkan Tuhan? Apalagi yang akan dipandang Tuhan? Apalagi yang akan diperhatikan Tuhan? Karena amalnya itu sudah meleleh, amalnya itu sudah mencair, amalnya itu sudah hampa, kosong. Itulah yang katakan amal yang fata morgana yang dilakukan selama ini. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba untuk menilik ke dalam siapa diri kita ini yang sebenarnya, supaya kita tahu yang sebenar-benar wujud dalam hidup ini. Sebab apabila kita telah tiada, maka kesempurnaan tiada itu ada. Kalau kita telah benar-benar mati, maka kesempurnaan mati itu hidup. Kalau kita sudah benar-benar tuli dan buta, kesempurnaan tuli dan buta itu adalah mendengar dan melihat. Kalau kita sudah meyakini bahwa diri kita ini bisu, kesempurnaan bisu itu adalah berkata. Kalau kita sudah bisa memahami diri kita ini bodoh, lemah dan papa, maka kesempurnaan bodoh itu adalah mengetahui. Kesempurnaan lemah dan papa itu adalah kuat dan kehendak. Siapa yang memahami? Tentu adalah orang yang telah dibukakan Allah ruhaninya untuk mengenal akan dirinya. Makanya yang sebenar-benar wujud, yang sebenar-benar hidup, yang sebenar-benar melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, itu adalah Allah yang wahdatul wujud. Allah yang wujudnya satu-satunya, tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Ini yang mesti dipatrikan. Ini yang mesti dijazamkan di dalam qalbu. Jangan sampai Bapak Ibu menalak Tuhan, kehadirannya pada diri kita ini. Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada satu-satunya. Jadi untuk lebih pahamnya Bapak Ibu tentang wahdatul wujud ini, bagaimana memahaminya, tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu, kembali kita untuk memahami bahwa Allah itu menjelaskan dirinya kepada kita, bahwa dirinya itu adalah wahdatul wujud. Apa kata Allah? Nih. Qul huwallahu ahad. Nah, katakanlah dia Allah ahad. Nah, jadi Allah ahad itu menunjukkan bahwa dirinya itu adalah wahdatul wujud. Wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu maksudnya Bapak Ibu, hanya dialah satu-satunya yang wujud. Hanya dia satu-satunya yang tunggal. Kalau dia hanya satu-satunya yang wujud dan yang tunggal, itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau masih ada diri yang lain selain daripada dirinya, belum dikatakan wahdatul wujud, belum disebut namanya ahad. Jadi ahad, wahdatul wujud itu benar-benar bahwa dirinya itu esa. Ini maksudnya tuh. Esa itu ya tunggal. Tunggal itu tiada berbilang. Tiada berbilang itu
hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya, ya, itu maksudnya dialah yang wujud secara mutlak. Wujud secara mutlak. Nah, semata-mata. Kalau dia adalah esa, tunggal, tiada berbilang, hanya dia satu-satunya, wujud yang mutlak semata-mata, ya, maka siapa diri Bapak Ibu? Kata Ustaz, diri Bapak Ibu itu tiada lain adalah nyatanya akan dirinya sendiri. Kenapa diri Bapak Ibu itu nyatanya akan dirinya? Karena dia cuma yang ahad. Dia cuma yang tunggal. Makanya kalau ada diri yang lain selain daripada dirinya, dia sendiri yang menolak. Apa kata Allah? La ilaha illahu kullu syai'in halikun ila wajahahu. Ini cara Allah menolak. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhahu. Tidak ada yang nyata. Artinya apa? Tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada diri. Kalau tidak ada alam, tidak ada sesuatu, tidak ada diri, lalu siapa yang ada? Illa huwa. Melainkan hanya dia satu-satunya. Karena alam tak ada, sesuatu tidak pernah ada, diri tidak pernah ada. Kalau tidak ada alam, sesuatu dan diri, maka dialah yang ada semata-mata. Disitulah Allah menegaskan kembali kullu syai'in halikun. Karena segala sesuatu itu hakikatnya tidak pernah ada. Segala sesuatu itu hakikatnya itu adalah fana. Nih, halikun itu fana. Halikun itu tiada. Halikun itu adalah sirna. Halikun itu adalah hapus. Halikun itu adalah kosong. Jadi kalaulah segala sesuatu itu fana, tiada, hampa, kosong, lalu siapa yang sebenar-benar wujud? Yang sebenar-benar wujud itu tiada lain illa wajahahu. Hanya dialah zat semata-mata. Dialah zat semata-mata. Azat itu maknanya dirinya. Dirinya itulah yang bernama akan Allah. Maka disitulah zat itu menamai dirinya Tuhan yang bernama Allah. Innani anallah. La ilaha illah ana. Sesungguhnya diriku adalah bernama Allah. Ya. Bahwa dirinya itulah yang bernama Allah. Dirinya itu mana? Itu zat itulah dirinya. Zat itulah yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan wujud yang nyata itu adalah aku, kata Allah. Kalau Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang nyata, maka Allah itu segala-galanya, dan segala-galanya itulah wujud nyatanya akan Allah itu yang sesungguhnya. Disinilah para ulama kasab memberikan jalan kepada kita supaya kita tidak tertipu memandang segala yang wujud.
Karena segala yang wujud itu hakikatnya tidak ada. Kalaulah segala yang wujud hakikatnya tidak ada, maka segala yang wujud itu sebenarnya itulah nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benar ada. Ini yang diajarkan ya oleh ulama kasab kepada kita, suhudul wahdah fil kasra. Yang kedua, suhudul kasra fil wahdah. Yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya pandang Allah pada segala sesuatu. Maksud pandang Allah pada segala sesuatu, Allah lah yang wujud pada segala yang ada. Itu maksudnya tuh. Allah yang wujud pada segala yang ada. Yang kedua, suhudul kasroh bil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Itu maksudnya bahwa segala yang wujud, segala sesuatu, itulah nyatanya diri Allah. Ya, segala sesuatu, segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, nama yang berbagai-bagai, itulah nyatanya akan wujud diri Allah. Yang ketiga, suhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu pada yang satu. Pandang Allah maka yang tampak Allah. Maksudnya Allah lah yang menyaksikan akan kesempurnaan dirinya sendiri dalam bentuk rupa yang berbeda wujud yang lain. Contoh ini mik. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya, maka mik inilah kenyataan akan wujud dirinya. Kalau ini adalah kenyataan wujud dirinya, maka kenyataan akan wujud dirinya dalam bentuk rupa yang seperti ini, maka disebut namanya dengan mik. Ini yang dikatakan mentauhidkan zat itu di dalam asma. Ini sesuatu, karena sesuatu itu tidak pernah ada, yang ada itu hanya Allah, maka inilah kenyataan akan wujud dirinya yang tunggal. Kalau ini adalah kenyataan wujud dirinya yang tunggal dalam bentuk rupa yang seperti ini, maka dinamailah dia yang seperti ini dengan sebutan spidol. Akan tetapi Bapak Ibu, kesempurnaan memandang nyatanya Allah pada sekalian alam, apapun bentuknya, apapun rupanya, kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam ini, memandangnya adalah kepada insan. Insan itu terjemahannya apa? Manusia. Kalau Allah cuma yang ahad, Bapak Ibu, Allah cuma yang wahdatul wujud, tidak ada diri yang lain, maka siapa insan ini yang sebenarnya? Kalau tidak ada yang lain selain dia, siapa insan itu? Itulah nyatanya akan dirinya, yang terpandang, yang terlihat, yang tampak secara sempurna. Disitulah dia mengatakan al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya insan. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada yang lain selain daripada dirinya, maka kesempurnaan dirinya yang ada pada segala yang ada itu disebut insan. Nah, kalau seperti ini bentuk dan rupa insannya, maka disebut siapa insan ini namanya? Pak Edi. Kalau seperti itu bentuk dan rupa insan, maka disebut siapa? Khalifah. Maka Pak Edi dan Khalifah itulah nama Allah yang ke-101 daripada nama daripada insan itu.
Insan itu nama yang ke-100. Akan tetapi kalaulah ini bentuk rupa insan, maka bentuk rupa insan yang seperti ini akan bernama. Karena ini wujud nyatanya Allah. Pak Edi namanya, Pak Khalifah namanya. Itulah nama yang ke-101 itu. Ya, itu yang nama ke-101. Itu yang disebut namanya nama rahasia diri Allah. Ya, kalau Ustaz bukakan, kalaulah insan itu nama rahasia Allah, maka nama daripada insan itu juga disebut nama rahasia diri Allah itu. Karena insan itu wujud Allah, maka nama insan itulah disebut nama rahasia daripada wujud Allah itu. Semuanya Bapak Ibu, semuanya dalam bentuk rupa yang berbeda, apapun wujudnya, semuanya itu nama rahasia diri Allah. Namun kesempurnaan memandang nyatanya kesempurnaan nama rahasia Allah itu pada insan, itulah kesempurnaan nama rahasia diri Allah itu. Ya. Maka dipertegas oleh Allah kembali dalam hadis qudsi, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah dirinya insan itu. Maksudnya secara bahasa syariat, kalau Bapak Ibu ingin melihat sempurnanya wujud diri Allah, ketahuilah sesungguhnya manusia itulah kesempurnaan memandang nyatanya wujud diri Allah itu. Walaupun ini semuanya nyatanya wujud diri Allah, namun kesempurnaan itu memandangnya kepada insan itu sebenarnya. Itu yang diri satu-satu itu Bapak Ibu. Jadi kenalilah penyamaran diri Tuhan. Kenali tahwil Allah tuh. Jangan kita lupa memandang wujud diri Allah itu dalam bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain. Begitulah kasabnya Abu Bakar As-Siddiq itu. Kasabnya Abu Bakar, ya. Kasabnya Umar, kasabnya Utsman, kasabnya Ali. Di mana letak kasabnya Abu Bakar? Apa kata beliau? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu qablahu. Tidaklah aku melihat sesuatu, tidaklah aku melihat suatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku memandang Allah sebelum peristiwa dan kejadian itu. Jadi belum terjadi peristiwa itu pada diri Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah mampu memandang Allahnya sebelum peristiwa itu terjadi. Kenapa? Karena Allah itulah yang sebagai peristiwa, Allah itulah sebagai kejadian, Allah itulah masa yang sebenar-benarnya. Maka Allah mengatakan, ana ad-dahar, aku adalah masa, Tuhan. Lalu kesempurnaan kasabnya Abu Bakar disempurnakan kembali oleh Umar. Apa kata Umar? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ba'dahu. Tidaklah aku melihat sesuatu peristiwa dan kejadian, melainkan aku telah mampu memandang Allah itu setelah peristiwanya. Jadi sebelum peristiwa dan setelah peristiwa, Umar ini mampu memandang Allahnya. Itu maknanya itu. Lalu kasabnya Abu Bakar dan Umar disempurnakan oleh kasabnya Utsman. Apa kata Utsman? Ma ra'aitu syai'an ila wa ra'aitullahu ma'ahu. Tidaklah aku melihat peristiwa dan kejadian sebelum peristiwa, setelah peristiwa, beserta peristiwa, melainkan aku mampu memandang Allahnya di atas segala-galanya.
Jadi sebelum peristiwa terpandang Allah tuh. Setelah peristiwa terjadi juga terpandang Allah. Beserta peristiwa itu juga terpandang Allah. Lalu kesempurnaan kasabnya Abu Bakar, Umar dan Utsman disempurnakan oleh Ali. Ma ra'aitu say'an illa wa ra'aitullahu fihi. Tidaklah aku melihat suatu peristiwa, ya, sebelum peristiwa, setelah peristiwa, bersama peristiwa, semuanya peristiwa, melainkan aku mampu memandang Allahnya segala-galanya peristiwa itu. Begitulah kasabnya Imam Ali itu, Bapak Ibu. Sehingga apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyala-nyalakan alam, tidak pernah menyala-nyalakan makhluk, tidak pernah menyala-nyalakan sebab dan musabab. Kalau hati sudah mampu memandang Allah sebelumnya, setelahnya, bersamanya, dan kesemuanya itu. Itulah ketetapan yang telah disempurnakan Allah 50.000 tahun sebelum alam ini ada. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.